Jadi dengan diamnya beliau sampai sekarang tidak memberi respon setuju atau menolak, ya kita artinya mengatakan diam-diam presiden ya membiarkan kasus ini bergulir gitu loh kira-kira. Nggak perlu, karena itu bukan haknya presiden, haknya DPR. Pernah Bapak datang ke Pramuka atau Bapak melihat tanda buktinya atau Bapak menghubungi orang yang mencetak ijazah itu gitu? Berarti Bu Siswa belum baca semua ya. Jadi ada pertemuan antara tim Solo. Biar saya Anda bicara. nggak ngatur saya. Saya bicara sebebas. Anda nggak punya hak nggak ngatur saya. Ya, Anda nggak bisa mengatur saya. Saya mau Ya, ngomong. ya, tapi kan itu kan belum ada di media massa. Anda siapa? Ya teman-teman, selamat bergabung kembali di channelnya Mang Ujang. Ibu Irma Suryani skakmat Rai Rangkuti sampai tidak bisa ngomong lagi. Jadi Ibu Irma dan Rai Rangkuti ini dihadirkan di sebuah acara televisi via streaming ya teman-teman. Nah, Rai Rangkuti ini menilai teman-teman bahwa diamnya Bapak Prabowo perihal pemakzulan Mas Gibran ini dianggap menyetujui gitu. Inilah yang membuat para purnawirawan TNI ini akhirnya mengirimi surat DPR dan MPR ya teman-teman. Ya diamnya Bapak Prabowo mereka artikan seperti itu. Kalau versi kita, diamnya Bapak Prabowo itu menunjukkan bahwa Bapak Prabowo itu tidak ingin terlibat dalam permasalahan-permasalahan yang remeh-temeh seperti ini. Karena ada tugas-tugas yang jauh lebih penting bagi Bapak Prabowo Subianto yang sekarang menjabat sebagai presiden untuk mentata negeri kita ini gitu ya. Jadi mana mungkin Bapak Prabowo menyetujui pemakzulan Mas Gibran, sedangkan Bapak Prabowo sendirilah yang meminta Mas Gibran untuk menjadi wakil presidennya setelah melalui 5 kali permintaan kepada Bapak Jokowi untuk menjadikan Mas Gibran sebagai wakil presidennya. Disitulah Bapak Jokowi akhirnya merestui permintaan dari Bapak Prabowo. Jadi nggak mungkin Bapak Prabowo ini menyetujui gitu, karena Bapak Prabowo sendirilah yang meminta Mas Gibran untuk menjadi wakil presidennya gitu kan. Nah jadi seperti apa sih perdebatan Ibu Irma dengan Rai Rangkuti ini? Mari kita simak videonya. Mau buka mau terbuka itu adalah strategi politik kan. Nah kalau misalnya sampai sekarang presiden bungkam, justru itu yang memicu ya semangat dari para purnawirawan ini untuk membawa persoalan ini ke DPR. Karena mereka tidak melihat bahwa presiden sejak awal menolak ya keinginan mereka untuk melakukan pemakzulan itu gitu. Nah karena tidak ditolak ya, lalu tidak ada juga upaya kelihatan yang melindungi saudara Gibran ya, baik pernyataan maupun tingkah dan sebagainya gitu. Lalu forum purnawirawan ini menyampaikannya ke DPR. Memang sebagai mekanisme yang tepat gitu. Nah kalau Presiden Prabowo sejak dari awal memberi sinyal yang kuat bahwa beliau dalam posisi misalnya ya tidak setuju keinginan untuk melakukan reshuffle itu, saya kira belum tentu surat itu sampai ke DPR gitu loh kira-kira. Dan uniknya setelah sampai ke DPR surat itu juga diperlakukan ya sama. Biasanya nih kalau misalnya lah ya ada upaya untuk tidak menginginkan upaya pemakzulan itu, ya saya kira juga surat ini boleh jadi akan lama ya untuk dibacakan di forum paripurna. Bisa saja paripurna pertanggal 23 atau bahkan diundur sampai kemana, ke paripurna mana dan sebagainya. Nah, tetapi kenapa didiamkan ya kalau kenapa tidak ada upaya yang secara tegas menyatakan menolak misalnya dari Gerindra gitu ya, yang saat ini kita dengar menolak secara terbuka itu hanya 2 ya, fraksi Nasdem dengan fraksi Golkar gitu. Ya karena boleh jadi usulan pemakzulan ini akan dijadikan tabungan gitu loh. Tabungan apa nih? Jadi tabungan politik. Jadi tidak di PTS-kan ya, artinya nggak ditolak serta-merta gitu, tetapi juga mungkin nggak akan dilanjutkan dengan serta-merta. Oke. Jadi tergantung situasinya gitu. Istilah yang lain itu adalah kita ini kan salah satu tradisi politiknya itu adalah sandra menyandra gitu. Sehingga singkatnya, saya potong. Sehingga singkatnya kalau menurut Anda, Presiden perlu menyatakan sikap tidak soal ini? Karena kan sudah 2 kali forum ini menyatakan dorongan untuk pemakzulan Wapres. Yang gini loh, kalau bagi saya itu melihat respon Pak Prabowo itu bukan melihat setuju. Gitu. Kalau beliau misalnya setuju itu dengan diam aja artinya beliau setuju gitu loh kira-kira tuh. Tapi respon yang ditunggu itu beliau mengatakan menolak
gitu. Jadi dengan diamnya beliau sampai sekarang tidak memberi respon setuju atau menolak, ya kita artinya mengatakan diam-diam presiden ya membiarkan kasus ini bergulir gitu loh kira-kira. Oke, Bu Irma, kalau menurut Anda presiden perlu bersikap tidak soal ini? Belum menyatakan sikap secara eksplisit tidak? Nggak perlu, karena itu bukan haknya presiden, haknya DPR, MPR. Jadi untuk apa digubris? Ya, kalaupun itu digubris, artinya presiden juga membuka dirinya sendiri ke publik, ya kan? Karena dia menyetujui Gibran mendampingi beliau ketika mau menjadi wakil presiden. Nah, ketika semua GR banyak GR yang dilakukan ke MK dan dikabulkan. Kenapa hanya soal presiden Gibran saja yang kemudian banyak yang tunggang langgang? Menurut saya GR itu sah-sah saja, ya dikabulkan atau tidak dikabulkan, karena kan keputusan MK itu kan final dan mengikat. Kenapa harus ribut-ribut lagi? Gitu loh. Ya. Jadi sekarang ini bolanya bukan di presiden. Presiden diam itu bukan apa-apa karena dia satu paket. Ya, dia nggak mau lah ya. Kemudian dia juga ikut dalam hal-hal yang menjadi hiruk pikuk orang-orang yang pingin banget Gibran dimazulkan, kan gitu. Ya, karena kalau Gibran dimazulkan, sebentar lagi beliau juga pasti akan dimazulkan. Karena dua-duanya memang pengen dimazulkan kok sama orang-orang itu. Nggak ada lagi cara yang lain, kan kita tahu dari mana arahnya. Jadi nggak juga lah ya, masyarakat Indonesia ini bodoh nggak juga. Jadi sabar aja, kita tunggu bagaimana respon DPR. Saya sebagai anggota DPR RI tentu sah-sah aja ya kalau ada surat masuk ke DPR. Gitu, sah-sah saja. Tapi DPR juga harus menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Masih banyak yang lebih penting untuk diselesaikan DPR daripada sekedar merespon politik praktis semacam ini. Penegasan itu Bung Rey. Bung Rey, satu paket presiden wakil presiden nggak bisa dipisahin. Aduh, ketahuan juga nih niat gua. Iya, karena kan setelah Mas Gibran dimaksudkan, Bapak Prabowo selanjutnya yang dimaksudkan. Sudah banyak kok buktinya ya teman-teman. Maunya kan juga sudah menampilkan kan. Pernah kita bahas juga, pernah kita tonton bersama beberapa purnawirawan TNI yang menyatakan sikap untuk menggalang kekuatan, mengumpulkan kekuatan untuk bersatu bersama meruntuhkan pemerintahan saat ini. Pemerintahan saat ini ya pemerintahan Bapak Prabowo, jadi mereka ingin menggulingkan Bapak Prabowo. Jadi Mas Gibran ini hanyalah alasan mereka saja. Sebenarnya tujuannya untuk memazulkan Bapak Prabowo. Hati-hati Pak, banyak sekali orang-orang yang menyatakan mereka-mereka ini mendukung Bapak, tapi sebenarnya mereka ini ingin menikam Bapak dari belakang. Nah, kita beralih lagi ke video selanjutnya teman-teman. Isu ijazah Bapak Jokowi, mudah-mudahan teman-teman gak bosen ya. Nah, isu ijazah Bapak Jokowi sekarang memasuki babak baru di mana ada tuduhan lagi, ada fitnah lagi dari orang PDIP ya, bahwasannya ijazah Bapak Jokowi itu dari pasar pramuka. Dan orang PDIP ini ketika ditanya oleh host acara televisi, dia dihadirkan via streaming, dia gelagapan, dia kesulitan untuk menjelaskan ketika ditanya Bapak ini dapat informasi ini dari siapa. Dia kesulitan sekali untuk menjelaskannya teman-teman. Nah, mari kita simak videonya. Lengkapnya secara eksklusif kita langsung terhubung dengan politikus PD Perjuangan Bitor Suryadi. Selamat malam Pak Bitor. Ya, selamat malam Mbak Isa. Pak, Anda mengklaim bahwa ijazah Jokowi ini dicetak secara terburu-buru di pasar pramuka jelang pencalonannya Gubernur DKI Jakarta. Kata siapa Pak? Gini, karena saya satu di antara yang ikut ke Jogja dan ke Solo, saya melihat langsung ya bahwa UGM dan Jokowi tidak memberikan jawaban yang memuaskan, padahal kita sudah meminta waktu untuk ketemu. Dari situ saya langsung mencari sesuatu, pasti ada sesuatu. Artinya kalau kita menggunakan rasionalitas yang waras, seharusnya ini sudah terjawab pada waktu itu. Karena itu tidak terjawab, maka saya mencari jalan apa yang dilakukan oleh UGM dan kelompoknya Roy TPUA itu pasti ada sesuatu. Satu diantaranya adalah kalau UGM tidak mengakui, berarti ini ada tempat lain di mana barang ini diterbitkan. Maka saya langsung melacak. Maksudnya Pak, maksudnya UGM tidak mengaku menerbitkan ijazah ini? Ya karena artinya gini,
UGM belum menjawab secara pas gitu ya dengan tuntutannya Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Padahal Masih sudah. menghindar terus ya. Artinya kalau mereka sudah tahu mereka akan didatangin oleh kelompok TPUA, artinya mereka sudah mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Ternyata Sudah kan tidak. klarifikasi. Begitu juga dengan Jokowi. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Artinya mereka tidak seperti mahasiswa UGM yang lain yang menunjukkan ijazahnya secara terbuka, terang-terangan, dan itu pas gitu. Nah, karena kondisinya seperti itu menyebabkan Muter-muter saya penjelasannya, bertanya Pak, nggak pada diri paham. saya, ini ada sesuatu. Pak, ini Bapak dapat informasi cetak di Pramuka, Bapak jadi pernah Bapak datang ke Pramuka atau Bapak melihat tanda buktinya atau Bapak menghubungi orang yang mencetak ijazah itu gitu? Berarti Bu Siswa belum baca semua ya. Jadi ada pertemuan antara tim Solo sama tim Jakarta yang di Cikini itu. Dari situ Soalnya terus ini dirancang. Bapak, maaf, 21 Maret UGM memastikan bahwa Pak Jokowi pernah berkuliah dan lulus dari UGM, Pak. Ya itu boleh saja kan, itu kan versinya dia. Versinya UGM kan, Iya. yang masih dilawan Tapi kan. tadi Bapak bilang UGM belum memberikan jawaban yang memuaskan. Puas versi Bapak seperti apa? Kan produk itu masih ditolak. Kertasnya tidak benar, hurufnya tidak benar, tintanya tidak benar. Oke. Artinya produk Baik, tahun kita fokus 85 dijawab dengan 2012. Baik, kita fokus ya ke Pramuka. Itu Bapak dapat dari mana? Bapak saksi Bapak pernah melihat tanda bukti pencetakan ijazah atau Tapi Bapak Ibu belum ngobrol baca dengan semua. si pencetak Ibu baca ijazahnya? semua. Ibu baca semua, itu ada pertemuan. Kok nyuruh orang Bahas baca? kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah sama Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. La ilah, ini penjelasannya kok muter-muter kayak gini, Pak. Bapak ini kalau niat untuk memfitnah Bapak Jokowi, kasih keterangan yang bikin meyakinkan gitu loh. Jangan keterangan yang bikin orang-orang yang nonton itu jadi ambigu gitu kan. Ketika ditanya aja sama host acara televisinya, ini jawabannya muter-muter gitu. Tinggal jawab aja. Ya, saya melihat sendiri pencetakan ijazah Bapak Jokowi gitu loh. Jangan muter-muter malah nyuruh hostnya untuk baca kembali gitu. Sepertinya mereka ini sudah kehabisan aktor ya teman-teman, sehingga aktor baru pun dimunculkan, orang PDIP yang bersaksi bahwa ijazah Bapak Jokowi katanya berasal dari Pasar Pramuka. Sedangkan ditanya oleh hostnya, Bapak melihat langsung atau gimana, dia hanya muter-muter saja tidak menjawab gitu kan. Nah, tanda ini teman-teman. Tadi di awal video Bapak ini bilang katanya melihat sendiri. Hati-hati loh Pak. Ini adalah tuduhan yang serius ya. Bisa-bisa Bapak juga nanti terseret juga nih. Kayak Roy Suryo, kayak Pipa, kayak Rismon gitu kan. Kita lanjutkan lagi ke video selanjutnya di mana Roy Suryo dan Bang Sylvester kembali terlibat adu mulut. Ini kedua orang ini bagaikan air dan minyak ya teman-teman, di suatu acara tidak pernah bisa bersatu gitu kan. Jadi sekarang Roy Suryo beralih dari ijazah, sekarang skripsinya Bapak Jokowi yang dipermasalahkan di sini. Nah, mari kita simak videonya. Oke, ini menjadi salah satu juga yang terus dikumpulkan oleh Mas Roy Suryo. Oh iya, jadi kan sekali lagi namanya itu kan satu proses edukasi, proses pembelajaran di kampus. Sekali lagi kalau ini semua pernah belajar ya, sampai menulis skripsi dan diwisuda dengan benar, itu harus urut. Tidak begitu saja tiba-tiba terbit ijazah. Ijazah bisa saja terbit ya, tapi mungkin itu aspal, asli tapi palsu. Mungkin juga tidak dari UGM, tapi dari UPP. Universitas Pasar Pramuka, ya itu kita bisa pesen di situ, gitu loh, dari mana. Sayang Pasar Pramukanya udah kebakaran. Nah, ya, tunggu dulu, gitu. tudingan ini dari mana nih? Buktinya apa? Ada, itu sudah terjadi, makanya tudingan itu benar atau enggak, saya mohon kepolisian menyidik itu ya, menyelidiki itu. Karena ada yang mengucapkan, seorang kader senior sebuah partai, ada tokoh mantan pejabat publik, Gubernur Lemhanas, yang itu mengucapkan, dan tadi siang, ini informasi terbaru nih, baru CNN yang dengar, tadi siang yang bersangkutan di Semarang, tidak menolak statement itu, ya orang sebut ya mantan gubernur Lemhanas tidak menolak itu, dan disebutkan juga nama-nama orang di situ, ada 6 orang yang disebut, ada Andi, ada Widodo, ada siapa? Tidak menolak atau no comment? Tidak menolak, karena dia bilang
saya kenal dengan Bitor gitu. Kemudian saya tahu peristiwa itu, saya ikut mengantar gitu ya. Jadi clear banget gitu statementnya. Ya kalau Bitor saya juga kenal ya, Ya. dari 2014. Jadi Bitor ini kalau kita ngomong dia akan lakukan apapun untuk sesuatu. Udah, ini clear. Bitor itu teman saya. Ya, jadi contohnya di kantor staf presiden dia bilang, bro, kita pakai telepon ini untuk nelpon pengusaha. Itu Bitor, bos. Oke, Jadi kita disclaimer ini ya. nggak apa-apa, ini biar aja nanti. Karena yang Bitor bersangkutan berhadapan tidak dengan hadir di saya. sini ya. Ya, Yang bersangkutan jangan tidak deh. hadir di sini ya. Jangan. Ini pernyataan saya bisa saya pertanggungjawabkan. Ya tulis kalau pertanggungjawabkan. Anda nggak usah tulis. ngatur ya. Enggak, Itu loh, saya juga nggak bicara ngatur. mengenai Kalau Bitor. Bitor itu sudah Ya. ada di media massa, Ya, bisa Bitor dipercaya. itu Kalau ini kawan kan baru saya. omong-omong. Bitor itu kawan saya, Mas Roy. Anda nggak usah ngatur. Loh, Ya, kan? Biar saya Anda nggak bicara. punya hak, nggak ngatur saya. Saya bicara Anda sebebas nggak punya hak, nggak ngatur saya. Ya, Anda nggak bisa mengatur saya. Saya Lah, mau ya ngomong sudah. sama Ya Bitor. sudah. Ya Tapi kan itu enak kan belum saja. ada di Emang media massa. Anda siapa gitu? Berantem, Sekarang berantem, saya bicara berantem. Saya bicara kampus, makanya saya bilang kampusnya kalau UGM itu Jadi jelas. Bitor itu Bukan kawan kampus saya Ruko yang sejak sudah lama. ditutup. Oke, Ya, baik. bukan baik. kampus Ruko yang sudah ditutup. Saya S2, kau nggak usah ngomong gitu. S2-nya mana? S2 S2-nya mana? sudah di Payana sekarang. Layak. Oke, S1-nya oke. mana? Udah Mas Roy, ditutup kan? oke, Kampusnya udah ditutup kan? Baik. Tapi saya kan udah lulus ditutup oleh asli. Diput. Emang kenapa? Baik. Ngomong pribadi. Oke, kita tidak masuk ke ranah pribadi ya. Pribadi, Roy. Lah makanya kamu juga jangan Kau ngambil panci-panci di mana? itu bang, itu udah ada Kau ngambil panci. kudet, Ya. kurang Oke. update. Kau ngambil panci-panci di mana? Bodoh. Kalau rumah kamu di Jogja. Bapak-bapak, kita ingin Udah ada diskusinya putusan pengadilan. lebih mencerahkan. Ini bodoh Baik. banget ini. Baik. Orang ini kudet Mas banget. Roy, mohon Orang dijaga kudet kata-kata. banget. Ada bawa Baik. panci. Nggak ada itu. Oke. Udah ada putusan pengadilan. Udah ada Memperkenalkan putusan diri pengadilan kamu dan dan saya menang. keluarga kamu. Oke, baik. Tunggu dulu. Oke. Kau yang Orang bodoh. Bapak-bapak, oke. Nggak kondusif, saya harus jeda. Kami akan kembali sesaat lagi di Prime News. Bodoh, Mas. Tetap bersama Itu ada kami. putusan pengadilannya. Ini Bang Silvester itu kalau ketemu sama Roy Suryo gak pernah akur, pasti ujung-ujungnya tuh mereka cekcok gitu. Nah jadi Roy Suryo tadi berpesan bahwa dugaan ijazah Bapak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka, harus ada penyidikan. Ya silakan aja diselidiki, tapi yang diselidiki itu harusnya yang menyampaikan statement seperti itu tadi ya, orang PDIP itu yang harus diselidiki, harus membuktikan bahwa tuduhannya itu benar gitu. Masa Bapak Jokowinya yang harus diselidiki ya? Pasar Pramukanya harus diselidiki orangnya dong. Buktikan itu, melulu berarti harus bisa membuktikan, faktanya ada, buktinya ada gitu. Jangan cuma ngomong doang, kalau ngomong doang juga semua orang bisa gitu. Bapak Jokowi dapat ijazah dari pasar malam, kan bisa ya teman-teman. Inilah kebiasaan Roy Suryo sedari dulu, apabila ada desas-desus yang belum pasti kebenarannya langsung dia klaim seolah benar gitu. Buktikan dong, jangan cuma ngomong terus di media sosial hanya untuk bertujuan menggiring opini publik. Rakyat itu capek ya mendengar omong-omong doang gitu kan. Rakyat juga udah melek gitu. Nah teman-teman, mungkin sekian video kali ini dari Mang Ujang. Semoga videonya bermanfaat. Apabila teman-teman juga punya pendapat, silahkan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Seperti biasa, Mang Ujang selalu mendoakan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Nama Ujang pamit, sampai jumpa lagi di next video.